tentang procedure text. Today is our third meeting that we still discuss about procedure text. Jadi hari ini pertemuan kita yang ketiga, tetapi kita masih membahas tentang procedure text. Apa materi kita hari ini? Procedure text. Okay, good. Before we start, seperti biasa, kita baca dulu kesepakatan kelas kita hari ini. Silakan yang pertama. Oke, Clarissa. Bersikap santun selamat belajar. Oke, next, Elvi. Aktif dan fokus pada kegiatan pembelajaran. Next, Bento. Satu berbicara, yang lain mendengarkan. Oke, the last one, Alan. Meminta izin saat ke toilet. Deal? Deal. Jadi kita sepakat ya, ini ada beberapa butir kesepakatan kelas yang harus kita jalani untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke. Let's review our material before. Karena ini sudah 2 kali pertemuan sebelumnya kita membahas tentang procedure text. Maka ibu mau tahu dulu apakah Anda masih ingat ataukah sudah lupa tentang procedure text. My question is, pertanyaan ibu adalah, what is procedure text? Oke, Mario, silakan. Teks yang berisi tentang langkah atau cara melakukan sesuatu. Give a voice. Oke, good. Apa yang Mario bilang? Teks yang berisi langkah atau cara melakukan sesuatu. Any other else? Ada lagi yang lain? Oke, Mei, silakan. Procedure text adalah teks yang berisi proses menghasilkan sesuatu. Proses menghasilkan sesuatu. Oke, give a clap for me. Procedure text adalah teks yang berisi proses langkah-langkah melakukan sesuatu. Question number 2. What are the information included in procedure text? Apa saja informasi yang biasanya kita temukan di dalam procedure text? Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Saya Oke, Elvi. tujuan atau goal. Yang pertama, Tujuan atau goal. Oke. Yang berikut apa lagi informasinya? Alan. Materials or ingredients. Materials or ingredients. Oke, yang berikut. Yang ketiga, Saya Hane. methods or rights. Methods or ways. Coba diulangi. Methods or ways. Oke, jadi kamu masih ingat. Jadi di dalam procedure text itu ada 3 informasi yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah tujuan atau goal. Yang kedua, materials or ingredients. Dan yang ketiga, methods or ways. Oke, good. Berarti Anda masih ingat. Yang berikut, Ibu mau cari tahu dulu. Pembahasan kita contoh procedure text sebelumnya yang kita pelajari itu apa saja? Iya, no? How to make fried rice. How to make fried rice. Ada lagi? Clarissa? How to make a glass of tea. How to make a glass of tea. Jadi gambaran tentang procedure text itu kita sudah pelajari pada 2 pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini apa yang mau kita pelajari? Pembelajaran kita hari ini punya 3 tujuan. The goal of our teaching and learning process for today ada 3. Jadi tujuannya itu. Yang pertama, Melan baca. Menganalisis struktur teks dan unsur pembahasan teks, prosedur pendek dan sederhana dengan benar. Yang kedua lagi baca. Mengidentifikasi informasi rinci dalam teks dengan benar. Yang ketiga ini baca. Membandingkan struktur teks dan unsur pembahasan procedure teks. Jadi ada 3. Yang pertama, kita menganalisis struktur teks. Struktur atau unsur. Urutan. Oke, baik. Ada unsur, ada urutan. Struktur atau urutan. Dan berikut ada unsur kebahasaan. Kemarin kita sudah pelajari tentang imperative sentence atau kalimat perintah. Itu nanti kita akan lihat kembali pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita mengidentifikasi, kita menemukan informasi-informasi dari procedure text yang akan kita pelajari hari ini.
Dan yang ketiga itu kita membandingkan. Kalau membandingkan berarti lebih dari satu hal yang mau dilihat persamaan dan perbedaan. Begitu juga dengan text procedure. Sebentar Ibu akan berikan text procedure dan Anda membandingkan dua jenis procedure ini, dua text procedure ini, apa saja persamaan dan perbedaan di dalam teks itu. Baik. Sekarang supaya lebih jelas, perhatikan apa yang tertulis di sana. How to make a cup of coffee. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut bagaimana cara membuat secangkir kopi. Oke. Kita dengarkan videonya ini. Dengarkan dengan baik supaya sebentar ada pertanyaan yang perlu Anda jawab. Oke. How to make a cup of coffee. Ingredients: 2 spoons of sugar, 1 spoon of coffee powder, hot water, a cup and a spoon. Procedure or steps: prepare 2 spoons of sugar, a cup, hot water, 1 spoon of coffee powder, and a spoon. Put 1 spoon of coffee powder into the cup. Pour some hot water into the cup. Add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Stir it well, and the hot coffee is ready to drink. Oke. Ibu putarkan sekali lagi ya, supaya Anda bisa dengar dengan pasti. Atau cukup? Cukup. Oke, cukup. Ada 2 video yang Ibu siapkan di sini, tetapi sebelum melangkah ke video yang kedua, Ibu mau tahu dulu apa goals? What is the goal of the video? Apa goals atau tujuan? Ya, cara membuat secangkir kopi. Oke. Apa saja bahan yang kita butuhkan? What are the materials we need to make a cup of coffee? Sugar. What else? Ya? Hot water. Spoon. Coffee. Jangan lupa coffee karena main yang utamanya itu ada pada coffee and apa? Sugar and hot water. Oke, good. Kita langkah ke video yang berikut. Sebelum kita menjawab pertanyaan, sebentar ada pertanyaan, Anda juga diberi kesempatan untuk bertanya ke Ibu, tetapi Ibu juga punya pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama. Oke, please pay attention on the second video. How to wash your hands to avoid COVID-19. Materials: clean water, soap, tissue paper. Steps or ways: first, wet your hands with running water. Second, apply enough soap to cover wet hands. Third, scrub all surfaces of the hands, including back of hands, between fingers, and under nails for at least 20 seconds. Next, rinse thoroughly with the running water. Last, dry hands with a clean cloth or tissue paper. Oke. Jadi kalau misalnya masih kurang jelas, Ibu juga menyiapkan informasi yang sama, teks yang sama yang sudah di print out ada di papan di sebelah. Jadi kalau nanti sebentar kesulitan silakan bisa menggunakan itu untuk mencari tahu kembali. Oke. Now it's time for us to discuss. Kita mendiskusikan dulu tentang kedua teks ini. Sebelum itu ada yang mau bertanya, Ibu beri kesempatan. Ibu persilakan. Ya?
dari kelompoknya Tika? Ya. Ada pertanyaan untuk Ibu? Melan, adakah yang belum jelas dari 2 video tersebut? Ya? Sudah mengerti semua? Alan? Sudah? Ane? Sudah, oke, baik. Kalau Anda sudah mengerti, maka sekarang kita diskusikan bersama tentang 2 video barusan yang kita dengarkan dan kita tonton. Number 1, what information do you get from the text? Informasi apa saja yang kita temukan dari 2 teks tersebut? Kita mulai dari video yang pertama dulu. Informasi yang kamu temukan di dalam itu apa? Ya? Silakan. Oke. Alan? Cara membuat secangkir kopi. Cara membuat secangkir kopi atau dalam bahasa Inggrisnya? How to make a cup of coffee. Oke. Yang berikut, teks yang kedua tadi apa? Apa informasi yang kita dapatkan dari teks yang kedua? Cara mencuci tangan atau how to wash your hands to avoid COVID-19. Cara mencuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Okay, good. Next, what is the function of the text? Tell? Apa? Teksnya tell tentang apa? Ya? Tell? Readers? Oke, Elvi, lebih lantang lagi. Ya? Readers? How to make a cup of coffee. Okay, to tell the readers how to make a cup of coffee. Kalau yang kedua, to tell the readers how to wash your hands to avoid COVID-19. Okay, good. We come to the next question. What materials do we need to make a cup of coffee? Apa saja bahan yang kita butuhkan untuk membuat secangkir kopi? Tadi kita sudah bahas. Ayo, yang pertama. Sugar. Coffee powder. What else? Spoon. Cup. Spoon. Water. Okay, good. Next. Itu kalau pada video yang pertama. Video yang kedua tadi adalah cara mencuci tangan. What the materials do we need? Clean water. What else? Tissue paper. Next. Salt. Okay, good. Yang berikut, what are the order or the structure of the text? Apa saja urutan atau struktur dari text procedure? Yang pertama, yang tadi disebut, yang pertama Elvi. Tujuan atau bahasa Inggrisnya goal. Yang kedua apa? Materials or ingredients. Dan yang berikut ya, methods or ways. Okay, good. Methods or ways. The last question. How many steps are there to make a cup of coffee? Berapa banyak langkah untuk menghasilkan secangkir kopi? Berapa banyak langkah atau cara? 5 steps. Oke. Baik, sudah jelas toh? Oke, next. Dari keduanya ini sebenarnya dua-duanya masuk pada procedure text. Tetapi untuk menjawab tujuan kita tadi, setelah kita menganalisis informasi, kemudian kita mengidentifikasi struktur, urutan kebahasaan, untuk memperjelas lagi, Ibu sudah bagikan worksheet, lembar kerja di setiap meja masing-masing. Setiap kelompok beranggotakan 3 orang. Silakan dibaca 2 teks procedure itu
Kemudian yang pertama itu adalah cari tahu dulu kata sulitnya. Temukan kata sulit dari dua jenis teks itu. Kemudian silakan menggunakan panduan yang ada di worksheet itu. Jawablah beberapa pertanyaan untuk dua teks procedure. Oke, silakan, waktu kita diskusi hanya 10 menit saja. It's time for you to discuss it with your friends. Silakan discuss. Oke, bagi Dana. Setelah diskusi dan menyelesaikan tugas yang ada, sebentar kita bahas bersama-sama, ya. Jadi pastikan waktu 10 menit itu cukup untuk mengidentifikasi informasi dari dua teks procedure itu, kemudian menyelesaikan tugas yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Oke, jadi masing-masing kelompok itu pastikan pembagian tugas yang jelas. Ada yang menjadi notulis, silakan menuliskan hasil kerja kelompokmu di dalam lembaran itu. Di halaman pertama, coba perhatikan dulu, di halaman yang pertama itu ada identitas anggota kelompok. Silakan diisi nama anggota kelompoknya. Ada yang kesulitan, silakan, kalau yang kesulitan angkat tangan. Kalian baca dulu teks ini, kemudian baru untuk menjawab itu perhatikan ini tabel yang ada di belakang ini, tabel-tabelnya ini diisi. Jadi ini diisi. Yang pertama, there are not people or those mentioned. Adakah tidak? Ada orang di dalam yang disebutkan. 6 orang disebutkan atau tidak? Kalau tidak ada, teks pertama. Jadi kalau ada 2 teks, maka kamu membandingkan, oh teks pertama ada atau tidak di dalamnya. Begitu juga dengan teks yang kedua. Kalau memang tidak ada, silakan kasih tanda cetak di teks 1 dan teks 2. Ya, silakan lanjut. Jangan lupa tulis nama. Bandingkan ini kak, jadi maksudnya ini waktu kita 10 menit, waktu tinggal 7 menit lagi. Oke. Yang
4. Oh my soup, oh my cup of coffee, water. 4 spoonful of sugar. 5 steps. 5 steps. Petis spoon. Puting susu. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompoknya satu kelasnya sudah selesai? Mario? Kelompok Mario belum? Oke. Ibu masih beri kesempatan untuk kelompok yang belum menyelesaikan diskusinya dan worksheet lembar kerjanya. Pastikan informasi dari dua jenis teks ini bisa kamu temukan apa persamaan dan perbedaannya. Jadi ini sebenarnya dua-duanya adalah prosedur teks. Nanti baru kita akan melihat lagi apa saja informasi, apa saja yang membuatnya menjadi berbeda. Oke, sudah? Kelompok ini sudah selesai. Kelompok merah sudah. Kelompok yang aneh belum. Oke. Apakah di dalam dua teks itu ada orang yang tidak? Tidak ada. Makanya yang berikut the text source goals. Teks itu melambangkan goals, tujuan. Tujuan itu ada dalam itu. Ada tidak? Lihat dari teks yang ada. Ada. Nah, teks itu yang diminta. Maka saatnya untuk setiap kelompok itu memastikan dulu yang pertama nama anggota kelompok sudah dimasukkan atau belum. Setelah kita bahas, hasil pekerjaan kelompokmu dikumpulkan di depan ya. Oke. Now please pay attention on page 2. Halaman 2. Teks pertama berisi tentang ya, apa informasi yang bisa kita dapatkan dari teks pertama? Fried egg. Oke,
Bagaimana cara Membuat kopi. Hello, try back. membuat mencuci Cara tangan? pertama. Try Cara menggoreng telur. membuat telur goreng. Oke, jangan terkecoh dengan gambar ya. Coba perhatikan ini. Teks pertama belum ke teks kedua. Teks pertama yang ibu maksudkan. Nah, ini kurang fokus. Oke. Sebelum kita bahas karena ini kurang fokus, tinggalkan semua dulu. Lepaskan semua alat tulismu. Ibu juga sudah terlanjur sampai di sini. Tercegah kita sama dulu. Atur posisi duduk yang baik. Aneh. Punggung bersandar saja. Sandar di sana. Oke. Kita kembali menerapkan teknik stop. Ya, stop. Berarti berhenti semua kan? Take a breath, tarik nafas. Yang dalam, hembuskan secara perlahan-lahan. Dan rasakan nafasmu keluar melalui lubang hidung. Oke. Sekali lagi kita tarik nafas, usahakan bersama-sama tarik nafas, dan dihembuskan secara perlahan-lahan sampai habis. Tetapi rasakan nafasmu harus keluar melalui hidung. Oke, silakan tarik nafas mulai. Hembuskan secara perlahan, dan lebih pelan lagi. Rasakan nafasmu keluar melalui hidung. Oke. Yang berikut, satu kali lagi tarik nafas. Silakan tarik. Tahan 1-2 detik. Hembuskan secara perlahan sambil mengingat hal apa yang paling kamu sukai. Oke. Selesai. Give a bus. Kembali supaya fokus. Bagaimana? Sudah lebih fokus? Jadi kalau saya jalan nanti pastinya lebih fokus. Sekarang kita coba untuk melihat dulu teksnya. Yang pertama itu adalah cara membuat telur goreng. Siapa di sini yang suka telur goreng? Ya, adakah yang mata sapi? Ada. Baik. Sekarang ibu mau tanya dulu. What is the goal? Atau the title? Atau tujuan? Ya ya, silakan dibaca saja. Cara Menggoreng telur. Oke, good. In English? How to make fried egg. Oke, sekarang ibu mau tahu. What are the ingredients? Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Oke. Siapa di sini yang punya pengalaman menggoreng telur? Semua ibu. Oke, good. Bento ya. Kalau hanya dengan Mario, hanya dengan Mario siap menikmati. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. How many steps are there to make fried egg? Berapa banyak langkah atau cara untuk membuat telur goreng? Ya? Oke, good. Kita maju ke teks yang kedua. Sekarang kamu sudah tahu toh? Sekarang teks yang kedua. Guidelines to properly wear your face mask. Kamu pakai tidak? Ini petunjuk atau cara untuk menggunakan masker. Oke. Ibu mau tanya dulu. Di dalam teks ini, apakah ada materials? Ditampilkan materialsnya di sini? Ada atau tidak? Ada. Materialsnya seperti yang di sini. Kalau di sini ada ingredients. Ada. Ya? Tidak ada. Oke. Apakah ada goalnya tidak? Goalnya ada tidak? Ada. Tetapi materialsnya yang tidak. Kemudian ada berapa langkah atau cara? How many steps to wear mask? 5 steps. Oke, good, 5
kedua jenis teks ini dan mencari tahu di mana letak persamaan dan perbedaan dari kedua jenis teks ini. Oke. Number 1. Task 1. Compare those two texts. Bandingkan dua teks tersebut. Put a tick. Taruhlah tanda centang di kolom ini, kolom yang ada di sebelah kanan untuk informasi yang benar atau yang tepat berdasarkan teks. Okay, number 1 is given for you as example. The text shows how to do something. Teks ini menunjukkan cara melakukan sesuatu. Untuk teks pertama, ya atau tidak? Ya. Teks kedua? Ya. Oke. Sekarang number 2. Dari kelompok mana yang lebih dahulu? Silakan dari kelompoknya Lani. There are no people. There are not people or those those mentioned. Teks berapakah yang ada informasi itu? Tidak ada orang atau nama yang disebutkan di situ. Teks. Di mana kamu meletakkan tanda centang itu? Teks Dan teks 1 and teks 2. Oke, kelompok yang berikut, kelompoknya Tika, silakan. The rest Goals or title. Teks tersebut menunjukkan tujuan atau judul dari teks tersebut. Adakah teks yang mana saja? Teks 1 and teks 2. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Hasilnya sama atau tidak? Sama. Oke, yang berikut. Kelompok, number 4. Charlie. There are materials or ingredients shown in the text. Ada materials, ada bahan atau apa saja hal-hal yang dibutuhkan yang tercantum atau termuat di dalam teks. Teks 1 ada atau tidak? Ada. Kalau teks 2? Ada. Tadi yang kita bahas teks 1 ada ingredients. Teks 2 ada ingredientsnya tidak? Ada materialsnya tidak teks 2? Tidak. Tidak? Tidak ada. Oke. Berarti ini yang belum terlalu diperhatikan. Oke, good. Tidak apa-apa. Kita pelajari ini dengan baik, belajar dari kesalahan. Yang berikut. Indi, silakan baca number 5. The two Text provide steps of doing something. Oke, the two text, kedua teks tersebut berisi langkah atau cara melakukan sesuatu. Teks 1 ada tidak? Ada. Teks 2 sesuai tidak? Ada. Oke, yang berikut. Melan baca number 6. Using imperative sentence in present. Apa artinya? Using imperative sentence in present. Menggunakan kata kerja dalam bentuk present. Oke. Teks 1 Ada. Teks 2 Ada. Good. Number 7 Elvi. Using action verbs in terms of kitchen. Apa artinya? Menggunakan kata kerja yang ada kaitannya dengan dapur. Dengan dapur. Kitchen itu dengan dapur. Oke, dari dua teks itu manakah yang menggunakan kata kerja yang ada kaitannya dengan dapur? Teks 1. Teks 1. Teks 1. Kalau teks 2? Tidak ada. Good. Yang berikut number 8, Clarissa. Using action verbs in general. Oke. Menggunakan kata kerja secara umum. Oke. Bagaimana kelompoknya Clarissa? Teks 1? Ada. Teks 2 ada. Kelompoknya mana? Ada. Oke, good. Number 9, Alan. Silakan baca. Using adverbial of sequence. Oke. Adakah tidak di teks 1? Ada itu. Teks 2? Ada. Baik.
Dari tabel tersebut kita bawa ke pertanyaan, dua pertanyaan di bawah itu. Apa persamaan dari dua teks tersebut? Apa saja persamaan yang kita temukan? Yang pertama, ada goals. Jangan lupa yang pertama. Ada goals. Apa lagi? Material stopping. Ya. Ada zip. Steps. Oke, yang berikut coba perhatikan dari nomor 6 sampai dengan nomor 9 ini. Ya. Apa saja yang menjadi persamaan? Using apa? Imperatif dan present. Yang berikut nomor 7 dibiarkan karena tidak sama. Lanjut ke nomor berikut. Using action verbs in general. Yang berikut number 9. Using of sentence. Itu persamaan. Bagaimana dengan perbedaan dari dua teks tersebut? Kita lihat dari goalnya dulu. Oh ya, silakan. What else? Apa lagi? Baik. Sebenarnya dua ciri ini kembali ke yang kita sebut dengan goal atau title. Kalau yang pertama, tentang apa? Cara membuat telur goreng. Yang kedua, cara Nah, dari situ coba kita perhatikan baik-baik. Kalau di pertemuan sebelumnya di dalam buku pembelajaran bahasa Inggris ini, di dalam itu tertulis ada yang disebut dengan resipi dan manual. Apa itu resipi? Teks yang berisi cara membuat makanan atau minuman. cara membuat makanan atau minuman. Itu kita temukan di teks nomor berapa? 1. Terus apa itu manual? Teks yang berbicara melakukan sesuatu. Teks yang berbicara melakukan sesuatu. Jadi di mana letak perbedaannya? Teks. Perbedaannya adalah kalau resipi itu berisi cara membuat makanan atau minuman. Sedangkan kalau manual membuat sesuatu di luar makanan dan minuman. Oke, baik. Setelah pembahasan kita ini, maka it's time for you to finish this evaluation. Selesaikan evaluasi ini. Masing-masing, Clarissa, please help me take your worksheet. Ambil pekerjaan ini, kumpulkan ke tempat ini. Ini yang dilihatkan ya. Join ya. Waktumu hanya 5 menit dari sekarang untuk menyelesaikan soal evaluasi tersebut. Di kertas ya, masing-masing buatkan pekerjaan itu. Jadi ini evaluasinya per individu. Silakan siapkan kertas kerjamu. 1 lembar. 5 menit. Yang ini 2 lembar dibagi 1. Kalau tidak dibilang waktu pengerjaan evaluasi hanya 5 menit ya. Iya, kemana?
Baca dengan teliti supaya Anda bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Kerjakan sendiri-sendiri. How to make 1/3. Oke, baik, coba perhatikan di soal evaluasi itu. Number 1, 2, and 3 is clear ya, jelas ya, karena menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang ada. But for number 4, you just fill the blanks. Jadi kamu hanya mengisi bagian yang kosong ini dengan step yang benar. Ini ada satu step yang terlewatkan, atau ada satu langkah yang tidak ada di sini. Kira-kira langkah yang tepat untuk mengisi nomor 4 itu apa? Ya. Sedangkan nomor 5, how to operate TV. Bagaimana cara mengoperasikan televisi? Ini dibuat dalam bentuk paragraf acak. Silakan Anda mengurutkan kembali menjadi urutan yang benar. Oke, silakan diselesaikan. Oke, sudah selesai? Charlie, Mei? Diselesaikan, waktu tinggal 3 menit lagi.
Oke? Belum selesai? Sudah. Sudah. Sabar, jangan masih belum selesai. Kalau yang sudah selesai yang di tempat menunggu teman-temanmu yang belum menyelesaikan itu. Oke, kalau sudah kita kumpul ya. Kumpulkan dulu. Silakan. Lalu soalnya ya. Oke, baik. Jadi, memastikan sudah terkumpul semua di Ibu? Sudah, Ibu. Jadi, evaluasi hanya sekedar mau mengetahui apakah kamu sudah paham betul tentang what is procedure text, what are the structure of the procedure text, and what the information that you can get from procedure text, and also you can fill the blanks about the steps in procedure text. Baik, kita sampai pada langkah yang berikut. Langkah pembelajaran kita yang berikut adalah kita melihat ini dulu. Procedure text. Jadi dari pembahasan kita tadi tentang procedure text, sekarang kita lihat dulu. Kamu sudah sampai pada mengerjakan latihan-latihan yang disiapkan. Coba Ibu beri waktu dulu, kamu baca sendiri dulu, baru kita baca bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama ya. Procedure text. Procedure text. Procedure text. Procedure text Is a set of action. is a set of action. A set of action. A set of action Which is the official which is the official or accepted or accepted way of doing something. way of doing something. Jadi ini adalah seperangkat instruksi atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau yang sederhananya yang kita pahami apa itu procedure text? Procedure text adalah melakukan sesuatu. Baik, di dalam procedure
procedure text itu tadi kita sudah singgung sedikit tentang ada resipi dan ada manual. Oke, lagi resipi. Manual. Kalau resipi artinya Tika? Cara membuat makanan atau minuman. Resipi itu berarti cara, teks yang pasti cara atau langkah membuat makanan atau minuman. Oke, kalau kita baca bahasa Inggrisnya. Oke, ulang ya, repeat after me. Recipe is instruction to prepare or cook food and beverage. Jadi seperti tadi yang kita bilang, resipi itu berisi instruksi untuk mempersiapkan atau memasak makanan atau minuman. Jadi kalau nanti dalam teks-teks berikut yang kita jumpai, prosedur teks yang kita jumpai, kalau di dalamnya itu berisi langkah untuk membuat pisang goreng, itu masuk pada resipi atau manual? Misalnya langkah untuk mencuci tangan, itu resipi atau manual? Kalau di rumah kamu pulang ke rumah dan kemudian kamu memasak mie, kira-kira itu kalau di dalam pembuatan prosedur teks itu masuk pada apa? Resipi atau manual? Misalnya Mania mau membuat jus alpukat setelah pulang sekolah, kira-kira teks yang dimaksudkan di sini adalah resipi. Oke. Jadi kalau nanti pulang ke rumah, kemudian ini kalau kemarin di pertemuan kita sebelumnya, Ibu tampilkan gambar mie instan toh. Di belakang mie instan itu ada langkah-langkah atau cara menyajikan mie. Itu masuk pada resipi atau manual? Jadi setiap kali ingat yang seperti itu makanan dan minuman. Ini kalau saya buat dalam bentuk teks, maka ini adalah resipi. Oke, good. Bagaimana dengan manual? Manual Nika? Apa itu manual? Tadi resipi itu berisi langkah cara membuat makanan. Kalau manual? Teks yang berisi cara membuat atau melakukan sesuatu yang di luar dari makanan dan minuman. Oke, good. Cara melakukan sesuatu yang membuat sesuatu di luar makanan dan minuman. Sekarang kita baca bersama-sama. Manual is sequences of how to use, how to make, or to operate something. Sampai di sini jelas kok bisa bedakan resipi dan manual? Bisa. Oke, setiap jenis teks itu dia punya fungsi sosial. Itu kemarin di kelas 7 dan kelas 8 Ibu sering ingatkan bahwa di dalam teks itu dia punya fungsi sosial, dia punya tujuan. Orang membuat teks itu untuk apa? Begitu juga dengan procedure teks. Kita baca di bagian bawah. Social function. Provide instruction. How people make. Or do something. Step by step. Jadi fungsi sosialnya adalah menyiapkan instruksi bagaimana orang membuat atau melakukan sesuatu tahap demi tahap. Jadi tidak bisa cara membuat kopi belum apa-apa sudah aduk merata dan kopi siap disajikan. Gitu. Tetapi yang mulai pertama itu apa? Yang kita harus mulai dengan gongnya. Setelah itu kita kasih tahu orang dulu apa material, apa bahan yang kita butuhkan. Setelah bahannya tersedia, kemudian kita masuk pada langkah atau cara. Siapa di sini yang sukanya nonton tutorial membuat kue? Adakah? Clarissa. Jadi Clarissa juga bisa lihat toh di situ. Kalau kamu suka nonton di YouTube itu orang membuat kue itu yang pertama itu dia menampilkan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan atau digunakan. Setelah itu baru apa? Cara. Oke, good. Jadi sampai di sini bisa dipahami toh? Bisa. Yang berikut language features itu atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan ciri kebahasaan. Ciri
adverbial of sequence or using temporal adjective. Jadi di dalam tadi kamu temukan tidak di teks ada kata first. Ada. Apa lagi yang menunjukkan adverbial of sequence? Next. Apa lagi? Last. Kalau yang terakhir. First, jangan baca first ya, jadi Oke, coba diulangi first. Second. Third. Next. After that. Last. Jadi kalau masih kurang jelas tentang ini, di situ ibu siapkan teksnya dengan urutan-urutan itu. Coba perhatikan bagian mana yang adverbial sequence. Setelah ini, materi ini nanti disalin masuk di dalam catatanmu untuk kamu pelajari lagi. Yang berikut, using imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Kalimat? Action verbs, kata kerja. Oke, good. Imperative sentence itu kalimat perintah. Contoh. Coba. Dari teks tadi yang kita sudah pelajari, contohnya apa misalnya? Ya? Cuci tangan menggunakan sabun. Oke, terlalu umum cuci tangan menggunakan sabun. Yang langsung pada perintah tadi dia punya steps atau ways-nya. Tambahkan gula, itu kan kalimat perintah. Apa lagi? Tuangkan air panas. What else? Aduk. Oke, itu yang disebut dengan imperative sentence. Imperative sentence atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan Kalimat perintah. yang berikut, using action verbs, menggunakan kata kerja berupa tindakan. Kata kerja yang merupakan tindakan itu berarti ada sesuatu yang dibuat. Contoh, pour, menuangkan, put, meletakkan, berarti ada aktivitas yang dibuat. Itu yang disebut dengan action verbs. Oke, ke bawahnya using noun or noun groups, misalnya a cup. Kalau grup itu berarti ada penunjuknya. Kita menggunakan artikel, misalnya a cup. Misalnya kalau dua mangkok maka two bowls. Dua cangkir two cups. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, maka dari itu sekarang saatnya untuk Anda menyalinkan hal-hal ini, poin-poin inti ini masuk di dalam buku catatanmu supaya bisa dipelajari nanti di rumah. Oke, baik. Jadi hal-hal ini yang ini saja ya tadi, yang ini sudah kita pelajari sebelumnya, tetapi intinya ada pada apa itu resipi dan minuman. Sekali lagi ibu mau tanyakan apa itu resipi? Resipi adalah membuat makanan atau minuman. Sedangkan kalau minuman, cara membuat sesuatu contoh, cara menghidupkan televisi. Contoh, cara mengoperasikan komputer. Apalagi cara membuat alhamdulillah cara memasukkan benang ke dalam jarum. Oke, I think it's enough for today. Sudah cukup ya. Sekarang untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk pada bagaimana cara menghasilkan sebuah procedure test. Tetapi sebelum itu, ibu mau cari tahu dulu hal apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran kali ini. Ya? Kamu sudah bisa mengetahui, oh ini goals dari sebuah procedure test? Bagaimana dengan ingredients-nya? Perhatikan baik-baik, dari struktur teks sebuah procedure itu ada 3 tadi. Ada goals, ada materials, dan ada steps atau methods. Oke. Baik. I think it's enough for today. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Stand up. Boleh lah makan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.